Shalom, perkenalkan nama saya Norbertus Filipi, Prodi Pak semester 3. Baik, pada hari ini saya akan mempresentasikan konsep keselamatan menurut Alkitab. Baik, namun sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari keselamatan. Keselamatan berasal dari Kamus Besar Indonesia, yaitu dari kata selamat yang memiliki arti terbebas dari bahaya, malapetaka, bencana, dan juga tidak kekurangan suatu apapun. Keselamatan berasal dari bahasa Inggris, yaitu salvation, yang bahasa Latin yaitu salvatio, yang bahasa Yunani sotaria, dengan bahasa Ibrani yaitu yasa, yang memiliki arti yaitu keadaan diselamatkan atau dilindungi dari bahaya ataupun keadaan diselamatkan atau dilepaskan dari situasi tertentu yang mengerikan. Dalam pemahaman agama, keselamatan dinyatakan sebagai penyelamatan jiwa dari dosa dan konsekuensi. Baik, mungkin itu yang menjadi definisi atau pengertian tentang keselamatan. Baik, kita langsung saja masuk dalam pemahaman tentang keselamatan. Apa yang menyebabkan manusia membutuhkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan masuk dalam latar belakang, yaitu mulai dari awal penciptaan, yaitu Allah Sang Pencipta. Perlu kita ketahui bahwa Allah adalah pribadi yang berbeda dengan berada dalam kekekalan. Ia adalah oknum yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada sesuatu apapun, tetapi segala sesuatu bergantung kepada Dia. Tuhan menjadikan segala sesuatu. Tuhan menciptakan segala sesuatu. Kita bisa baca dalam Kejadian 1. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Dengan jelas dalam Kejadian 1 menyatakan bahwa Allah menciptakan bumi dan seisinya dengan baik. Kata menciptakan menggunakan bahasa Ibrani yaitu bara, bukan asa. Bara yang berarti menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Sedangkan asa menjadikan sesuatu dari suatu bahan yang sudah ada atau sudah disediakan. Baik, selanjutnya itu kejatuhan manusia. Setelah Allah menciptakan segala sesuatu dengan baik, menciptakan langit dan bumi dengan baik, menciptakan manusia dengan baik adanya, Tuhan Allah menempatkan manusia tersebut di suatu taman Eden. Dan disitulah terjadi kejatuhan manusia. Di dalam Kejadian 2 dikatakan bahwa lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari kamu makan pastilah engkau akan mati. Dalam Kejadian 3 juga mengatakan bahwa manusia melakukan pelanggaran dengan mengambil dan memakannya, diberikan juga kepada suaminya juga memakan buah tersebut, sehingga mereka sama-sama jatuh dalam dosa. Sehingga di situ mereka saling bertolak-tolakan, mereka saling menyala satu sama lain, bahwa laki-laki tersebut menyalahkan si perempuan, bahwa perempuan tersebut yang memberikan buah itu untuk dia makan, sehingga dia jatuh dalam dosa. Di sini yang menjadi pengertian dosa adalah pelanggaran atau suatu tindakan yang dilakukan meleset dari sasaran atau tidak tepat dengan sasaran. Nah,
atau suatu kekurangan atau kesalahan yang dilakukan. Setiap konsep ini menggambarkan bahwa penyimpangan dari sebuah standar yang lebih tinggi dari sebuah keadaan yang dinikmati sebelumnya. Nah, sehingga manusia itu jatuh dalam dosa. Manusia tersebut membutuhkan yang namanya keselamatan. Tuhan Yesus menyediakan penyelamat untuk menyelamatkan manusia dari hukum dosa. Kejadian 3 ayat 13. Dengan demikian, bahwa keselamatan adalah inisiatif Allah untuk manusia dan bukan inisiatif manusia. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri tanpa ada tindakan penyelamatan dari Tuhan. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga manusia membutuhkan yang namanya keselamatan. Baik, untuk memahami konsep keselamatan dalam Alkitab, kita akan membahas dalam keselamatan menurut Perjanjian Lama. Menurut Perjanjian Lama, keselamatan adalah sebuah rencana Allah. Pada dalam Yesaya 42 ayat 1, Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya, maksudnya karena keadilan hamba itu, yakni Kristus yang akan memuliakan hukum itu. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang melalui Yesus Kristus. Kita bisa baca dalam Ibrani 10 ayat 1. Dalam Perjanjian Lama memberikan bayangan dan menggambarkan keselamatan yang akan dinyatakan oleh Mesias yang terdapat dalam Perjanjian Baru, menjelaskan bagaimana Yesus membawa keselamatan itu dalam Ibrani 10 ayat 1 sampai dengan 10. Di dalam Perjanjian Lama, keselamatan diberikan melalui yang berasal dari Abraham lah yang akan mengenal keselamatan dan mengalir kepada bangsa Israel, yaitu umat pilihan Allah sendiri, dan mengalir untuk seluruh bangsa. Dan yang menjadi konsep keselamatan menurut Perjanjian Baru yaitu keselamatan, yaitu bahwa karena kasih karunia seseorang diselamatkan oleh imannya melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu bukan karena hasil usaha manusia, dan itu bukan hasil pekerjaan manusia, akan tetapi pemberian Allah. Jangan ada yang memegahkan diri. Yang artinya bahwa keselamatan itu diberikan kepada kita manusia, diberikan Allah kepada kita secara cuma-cuma. Diberikan artinya dikasih kepada kita. Jadi diberikan kepada kita umat manusia. Diberikan juga bisa disebut dengan anugerah. Jadi keselamatan itu adalah suatu anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan. Anugerah di sini berasal dari istilah karis yang diterjemahkan sebagai kasih karunia. Jadi artinya keselamatan itu adalah kasih karunia Allah kepada manusia. Di dalam Perjanjian Baru, kata ini bermakna bahwa kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima oleh kita manusia yang layaknya dihukum. Maka itu kejarkanlah keselamatan tersebut. Keselamatan merupakan ketaatan pada firman Tuhan dan bukan usaha atau perbuatan manusia. Seseorang yang percaya sungguh-sungguh itu ditunjukkan dengan sikap atau hidupnya taat kepada firman Tuhan dalam Filipi 1 ayat 27.
Seseorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus maka tidak diperkenankan ke dukun mencari kesembuhan di dukun-dukun atau mencari berkat dengan mereka pergi ke dukun mencari sesuatu yang duniawi, maka itu tidak sesuai dengan apa yang diberitakan oleh firman Tuhan atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka itu keselamatan yang dari Yesus Kristus adalah hidup benar dan taat kepada firman Tuhan. Kejarkanlah keselamatanmu dan hiduplah kudus dan benar di hadapan Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya